Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Wari Juansa dari Prodi D3 Farmasi semester 6 Universitas Kader Bangsa Palembang dengan NIM 171300035. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yang bertindak sebagai penguji 1, Bapak Yosua Maranata SMSI APT, penguji 2 Bapak Purnama MSI APT, dan penguji 3 Bapak Gunawan SPAM APT. Baik, judul presentasi seminar proposal saya yaitu penentuan kadar boraks dan formalin pada tahu bulat yang terletak di daerah Kambang Iwak Palembang pada tahun 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Tahu merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai produk bahan pangan hasil olahan kedelai. Tahu putih mengandung protein dan kadar air yang tinggi. Dengan hal tersebut, maka tahu adalah media yang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, terutama bakteri. Sebagian besar orang mengkonsumsi tahu, apalagi yang dijual keliling, yang menarik masyarakat untuk membeli berupa olahan tahu seperti tahu bulat. Tahu bulat yang memiliki rasa yang renyah dan enak. Produksi makanan olahan ini ditujukan untuk tujuan komersial, terutama untuk industri rumah tangga. Sulit sekali lepas dari bahan pengawet. Boraks adalah bahan berbahaya dan dilarang ditambahkan dalam pembuatan makanan. Apabila dikonsumsi bersama makanan, maka boraks akan terserap oleh darah dan disimpan dalam hati. Apabila dikonsumsi, maka boraks dapat menimbulkan efek toksik berupa mual, muntah, diare, lemah, sakit kepala, suhu tubuh menurun, bahkan dapat menimbulkan shock. Formalin biasanya digunakan untuk pengawet mayat. Hewan biasanya digunakan untuk keperluan tekstil dan penelitian. Formalin memiliki harga yang murah serta mudah dapat, namun formalin yang ditambahkan ke makanan sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya. Karena formalin dapat mengakibatkan cedera korosif pada mukosa gastrointestinal seperti nyeri, mual muntah, pendarahan serta gangguan pernapasan. Preventive and Care atau PNC menyatakan bahwa dalam pembuatan tahu boraks dan formalin digunakan untuk bahan tambahan, di mana boraks digunakan untuk campuran tahu untuk mendapatkan tahu yang bertekstur padat atau tidak mudah hancur, kenyal dan bagus, sedangkan formalin digunakan sebagai bahan pengawet agar tahu dapat disimpan lebih lama. Perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu: yang pertama, berapakah kandungan boraks dan pada tahu bulat? Yang kedua, berapakah kandungan formalin pada tahu bulat? Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui kadar boraks pada tahu bulat. Yang kedua, untuk mengetahui kadar formalin pada tahu bulat. Bab 2. Tahu adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kadar air yang tinggi. Kadar air yang tinggi pada tahu dipengaruhi oleh bahan pengumpal yang dipakai pada saat proses pembuatan tahu. Bahan pengumpal asam tersebut menghasilkan tahu dengan kadar air lebih tinggi dibandingkan garam kalsium. Tahu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kadar airnya. Pada umumnya,
Makanan-makanan dengan kadar air yang tinggi memiliki kandungan protein yang agak rendah selain air. Protein juga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang mengakibatkan bahan makanan mempunyai daya awet yang rendah. Boraks. Nama kimia natrium tetraborat, rumus molekul Na2B4O7 1OH2O. Berat molekul 381,37. Berat jenis 1,68 sampai 1,72. Titik lele 175 derajat Celcius. Boraks merupakan suatu senyawa kimia turunan dari logam berat boron atau B. Boraks berfungsi sebagai antiseptik dan pembunuh kuman yang banyak digunakan sebagai bahan anti jamur, pengawet kayu, dan antiseptik pada kosmetik. Boraks adalah zat pengawet yang berbahaya dan tidak diizinkan dalam penggunaan untuk campuran bahan makanan. Formalin. Formalin atau formaldehida merupakan bahan kimia yang efisien tetapi dilarang untuk ditambahkan pada bahan makanan. Formalin adalah cairan jernih yang tidak berwarna dengan bau yang sangat menusuk. Uapnya merangsang selaput lendir hidung dan tenggorokan dan menyebabkan rasa terbakar. Formaldehid dapat bercampur dengan air dan alkohol tetapi tidak dapat bercampur dalam eter dan klorofrom. Spektrofotometri UV-vis. Spektrofotometri UV-vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur serapan yang dihasilkan dari interaksi kimia antara radiasi elektromagnetik dengan molekul atau suatu zat kimia pada daerah UV-vis. Jangkauan panjang gelombang untuk pengukuran membentang dari panjang gelombang pendek ultraviolet sampai ke garis inframerah. Bab 4. Desain penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode titrasi dan metode spektrofotometri UV-vis yang dilakukan di laboratorium dasar bersama Universitas Sriwijaya Palembang, Indralaya, Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah tahu bulat yang akan diambil di daerah sekitar Kambang Iwak, Palembang, Sumatera Selatan tahun 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah tahu bulat yang akan diambil di daerah Kambang Iwak, Palembang, Sumatera Selatan. Prosedur kerja. Uji kualitatif boraks. Alat: kertas saring, gelas ukur, lumpang dan alu, batang pengaduk, pipet tetes, sendok teh, corong pemisah, gelas beker, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Bahan: tahu bulat, kunyit, aquades dan boraks. 1. Pembuatan kertas tomerik. 2. Membuat kontrol positif. 3. Uji boraks. Bersihkan alat dan bahan yang akan digunakan. Haluskan sampel. Ambil sampel yang telah dihaluskan secukupnya. Kemudian masukkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam gelas beker. Tambahkan 30 ml aquades. Aduk menggunakan batang pengaduk. Lalu ambil filtrat dari tahu bulat yang telah dihaluskan dengan cara disaring menggunakan kertas saring. Masukkan filtrat ke dalam tabung reaksi. Teteskan 2-3 tetes cairan dari sampel yang diuji tersebut pada kertas turmerik. Amati perubahan warna yang terjadi pada kertas turmerik. Apabila warnanya sama dengan kontrol positif, maka sampel tersebut mengandung boraks. Uji kuantitatif boraks. Alat: labu takar, gelas beker, cawan porselin, oven, batang pengaduk, kertas saring, lumpang dan alu, sentrifuge, water bed atau penjepit tabung reaksi, pembakar spiritus kaki 3, kawat kasa dan korek api. Bahan: tahu bulat, aquades,
larutan NaOH, larutan kurkumin, asam sulfat, asam asetat, dan etanol. Penentuan panjang gelombang maksimum. Penetapan kadar boraks. Sampel yang telah dipreparasi dari tahu bulat yang ditimbang 25 gram ditambahkan Aquades 100 ml dan di blender, kemudian disentrifus. Supermatannya dipepet sebanyak 1 ml, dimasukkan ke dalam cawan porselin dan ditambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Dipanaskan di atas penangas air sampai larutan kering. Pemanasan dilanjutkan dengan menggunakan oven pada suhu 100 derajat sampai 100 derajat lebih kurang 5 derajat Celcius selama 5 menit dan dinginkan. Larutan ditambah 3 ml larutan kurkumin 0,125%, kemudian dipanaskan sambil diaduk selama lebih kurang 3 menit dan didinginkan. Larutan ditambah 3 ml asam sulfat dan asam asetat 1:1 sambil diaduk sampai tidak ada warna kuning baik pada cawan maupun pada batang pengaduk dan diamkan selama kurang lebih 8 menit. Larutan ditambah sedikit etanol, kemudian disaring dengan kertas saring lalu dimasukkan ke dalam labu takar ukur 50 ml dan diencerkan dengan etanol sampai garis tanda. Hasil saring diamati sarapannya pada panjang gelombang maksimum yang telah diperoleh. Uji kualitatif formalin. Alat: pipet tetes, batang pengaduk, tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, lumpang dan alu, kertas saring, gelas beker, dan corong pemisah. Bahan: tahu bulat, larutan Cameno 4, dan Aquades. Ambil sampel yang telah dihaluskan secukupnya, kemudian masukkan sampel yang telah dihaluskan ke dalam gelas beker dan tambahkan 30 ml Aquades, lalu aduk menggunakan batang pengaduk. Ambil filtrat dari tahu bulat yang telah dihaluskan dengan cara disaring menggunakan kertas saring, masukkan ke dalam tabung reaksi, tetesi 2-3 tetes larutan Cameno 4. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Adanya formalin ditunjukkan oleh hilangnya warna merah muda atau ungu dari larutan Cameno 4. Uji kuantitatif formalin. Alat: spektrofotometri tipis, labu takar, gelas beker, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, labu destilasi, water gas, penjepit tabung reaksi, pembakar spiritus, kaki 3 kawat, kasa, dan korek api. Bahan: tahu bulat, Aquades, reaksi NaSH, NaS, dan asam fosfat. Pembuatan larutan standar. Penetapan kadar formalin. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam labu destilasi, ditambahkan 100 ml Aquades dan 100 ml asam fosfat 10%. Hasil destilasi ditampung ke dalam labu takar 100 ml yang telah berisi 10 ml Aquades. Ujung pendingin dicelup dan dilakukan destilasi hingga diperoleh destilat sampai tanda batas dibajak sampai homogen. Di pipet tetes sepanjang 1 ml destilat dimasukkan ke dalam tabung reaksi tertutup. Destilat ditambahkan 9 ml Aquades dan 5 ml reaksi NaS, lalu dipanaskan dalam penangas air pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit lalu dinginkan. Larutan dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu takar 25 ml dan ditambahkan Aquades sampai garis tanda batas. Absorbansinya dibaca menggunakan alat spektrofotometri tipis. Dan yang terakhir yaitu analisa data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di laboratorium
Data yang diolah, ditabulasi, dan kemudian dipresentasikan. Cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Para Tuhan saya mohon ampun. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah semata. Ya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.